Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita dikumpulkan Allah kembali di dalam majelis kita ini. Insyaallah senantiasa Allah memberikan kita selalu hidayah, kemudian keistiqomahan di dalam menuntut ilmu, terutama dalam menuntut ilmu Al-Quran, yang mana ilmu ini adalah ilmu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang mempelajarinya termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita di dalam kitab Metode Umi Dewasa. Nih kita masuk ke halaman berapa kemarin? Kemarin halaman 15. Kita masuk ke halaman 15. Sudah ya kemarin halaman 15 ya? Halaman 16 sudah 16. Mungkin di Ya, bagaimana? Oh, gitu. Ya. 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 Oh, baik. To'am tuh makan. Baik, kita review sejenak untuk halaman 15. Halaman 15 ini kita masih di dalam makhraj lisan. Kemudian ada makhraj syafatan ya. Makhraj syafatan yang dia berasal dari pertemuan dua tempat, dua makhrajnya ini apa? Bibir atas dengan bibir bawah, atau bagian gigi atas dengan bagian perut bibir bawah. Ya. Jadi seperti huruf mim. Jadi huruf mim ini pertemuan bibir atas dengan bibir bawah. Kecuali fa. Kalau fa itu bagian gigi seri atas bertemu dengan bagian perut, ya perut bibir. Maka dia dibagi dua. Dibagi dua untuk makhraj bibir. Bibir ini dua ya, karena pasangan jadi syafatan ya, syafatan. Syafatan itu, syafah itu artinya bibir. Syafah itu bibir. Dua bibir, syafatan. Musananya. Jadi mim pertemuan antara bibir atas dengan bibir bawah. Ya. Jadi kita rapat melafadzkannya. Coba. Tapi tidak boleh ini ya, tidak boleh biasa saja. Jadi pertemuannya bibirnya tuh seperti ini. Ma. Jadi tidak usah seperti itu. Tapi biasa aja. Ma, yang penting tertutup. Ma. Coba dilafadzkan. Ma. Am. Nah, itu baru di mulut suaranya.
Jadi kalau huruf mim dan huruf nun itu, jadi kalau dalam istilah tajwidnya dia dikatakan separuh dilengkapi, ya, dan separuh lagi melengkapi. Jadi mukammal dan mukammil, ya, mukammal dan mukammil. Jadi dilengkapi, kemudian yang melengkapi. Jadi yang melengkapi itu adalah makhraj yang berasal dari rongga hidung. Makanya huruf mim itu ketika dilafadzkan ada dengungnya. Ketika kita lafadzkan belum masuk ke rongga hidung seperti ini suaranya. Coba Ya. Begitu kita tekan ya suaranya agak lama, alirkan ke hidung. Nah, itu dari rongga ini, rongga tenggorokan karena dia aljauf. Dari mulutnya Nah, begitu kita tekan nah ini yang melengkapi ke rongga hidung, ya. Maka huruf mim dan huruf nun itu harus apa? Harus benar-benar keluar mulut, keluar di rongga hidung. Tidak boleh di mulut saja. Tapi coba harus benar-benar terasa di rongga hidung. Coba maka dari itu para ulama mengatakan kadar untuk nun dan mim, ya, nun dan mim itu ketika dia sukun, ya, atau dia bertasydid, huruf nun dan mim ini kan dibaca dua harokat kadarnya, tapi dua harokatnya beda dengan dua harokat kadar huruf yang berharokat. Ya, jadi jangan disamakan. Huruf berharokat itu sekali, ya, dua harokat itu. Karena misalnya huruf mim, ya, misalnya huruf mim yang berharokat fathah atau huruf mim yang dua harokat seperti ini. Kalau ini ma satu harokat, ini dua ma. Jadi huruf mim yang dua harokat ini huruf yang dibaca dua kali huruf mimnya. Ma. Kalau ini kan satu harokat ma. Kalau dua harokat berarti ma. Coba lafadzkan. Nah, jadi dengan apa? Kita buka jari kita ini sama dengan dua harokat. Coba mama. Nah, seperti itu. Itu panjangnya dua harokat. Tapi tidak bisa diterapkan ketika huruf nun atau mim itu bertasydid, ya, atau dia keadaannya sukun, seperti itu. Ya, kalau misalnya hurufnya bertasydid, misalnya apa? Inna, ya, misalnya seperti ini. Ini kita tahan dua harokat kadar, tapi kadarnya tidak sama dengan kadar ini. Jadi jangan inna a'toina, inna, lepas ya. Karena apa? Huruf nun dan huruf mim, huruf kita contohkan huruf nun aja dulu. Jadi dia harus sempurna dulu. Ya. Coba in. Nah, kadar itunya ya, kita ulang lagi sampai dua kali. Jadi seperti itulah kadar dua harokatnya. Itu kan satu harokat. In lagi seperti itu. Jadi panjang. Seperti itu ya. Jadi dia beda dengan yang ini. Beda dia dengan huruf yang hanya dikadari dua harokat. Dua harokat gunnah, ya, dengan dua harokat huruf yang ada matnya. Ini contoh mat aja ya. Dua harokat yang mat dengan dua harokatnya gunnah itu berbeda. Sampai para ulama itu membagi daripada
kadar gunnah ini ya. Jadi istilahnya itu ada maratibul gunnah. Jadi kadar berapa lama gunnah itu dilafatkan. Jadi kalau menurut pendapat Syekh Aiman Suwaid ada yang namanya gunnah akmal. Gunnah akmal ini kadar gunnah yang paling tinggi. Jadi dia tuh kadarnya lebih lama sedikit daripada huruf yang hanya sukun ya, atau idgham, dan posisi dia idgham bi gunnah. Min, nah, tanda min nasirin seperti itu. Itu posisi dia gunnah ya. Posisi misalnya huruf nun atau huruf mim dalam keadaan idgham bi gunnah. Dibagi sama Aiman Suwaid. Yang paling tinggi adalah gunnah akmal, ya ini posisi nun yang bertasydid ya. Kemudian yang kedua ada gunnah kamilah. Gunnah kamilah ini terjadi pada huruf apa? Pada huruf idgham, kemudian apa lagi? Iqlab, kemudian ikhfa. Kalau tidak salah itu ya. Jadi gunnah kamilah. Jadi gunnah kamilah ini mohon maaf kalau yang nun yang bertasydid sama idgham bi gunnah masuk dalam gunnah akmal, kemudian ikhfa dengan iqlab ini masuk dalam gunnah kamilah. Termasuk dalam gunnah kamilah. Kemudian ada lagi huruf yang izhar hukumnya. Misalnya min hadin, min nun sukun bertemu dengan huruf izhar. Huruf izhar ada berapa? Huruf halq ada 6. Hamzah, kemudian ha, ain, ha, ghain, kha. Nah, kan ada 6. Nah, bila nun sukun, kan nun itu kan huruf gunnah. Bila nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ini berlaku hukum izhar. Bacanya jelas ya. Min hadin, man amana. Nah, huruf nun yang dibaca itu kadar gunanya tidak setebal ketika huruf nun bertasydid atau pada posisi dia idgham bi gunnah. Bisa dipahami di sini? Ya, akmal, kamilah. Nah, yang ini naqis. Yang izhar hukumnya naqis. Ya, kalau yang bertasydid dengan idgham bi gunnah tadi hukumnya kadarnya dikatakan martibul gunnahnya adalah akmal, kemudian ikhfa, iqlab itu kamilah, sempurna saja. Kadarnya cuma berbeda sedikit. Kalau akmal itu lebih panjang yang bertasydid. Amma yatasaalun. Nah, jadi lebih panjang. Ya, beda dengan ketika dia misalnya iqlab ya. Mim ba'di bertemu dengan nun sukun dengan apa? Ba. Ya. Mim ba'di. Coba. Mim ba'di anfusikum. Itu kamilah saja dia. Anfusikum. Tapi kalau dia bertasydid maka dia sempurna, lebih sempurna. Akmal itu lebih sempurna. Langsung spontan dia langsung masuk ke hidung kalau huruf yang bertasydid. Ya, maka dia akmal, kamilah, naqis, dan ada satu lagi ketika dia apa? Ketika dia berharokat, namanya anqas. Ya, anqas maksudnya apa? Kadarnya sudah sangat berkurang. Anqas. Ada ya seperti huruf yang berharokat ini. Misalnya nun, na, coba, na, ada gunanya, cuma sedikit sekali pada saat awal-awal dilafadzkan. Nah itu, nah, coba dipegang ini rongga hidungnya. Nah, ada kan? Tapi sedikit. Beda ketika dia bertasydid. Kalau bertasydid, coba dipegang rongga hidungnya, dilafadzkan. Coba. Ya kan terasa masuk. Nah itu bedanya. Tapi kalau Syekh Sulaiman Murad ya itu membaginya hanya
kamilah dan naqis saja. Kamilah, naqis. Jadi seperti yang bertasydid, ya, kemudian idgham itu dibagi beliau menjadi gunah kamilah. Sedangkan yang ikhfa, iklab itu masuk dalam naqisah. Sedangkan huruf yang berharokat beliau tidak mendefinisikannya, ya, tidak memberikan istilah apapun, cuman dua saja, kamilah sama naqisah. Naqis kurang, gitu ya. Tapi kalau syai' manswid dibagi 4. Apa tadi? Akmal, kamilah, naqis kan kurang, anqas paling kurang. Naqis ini sebenarnya sudah kurang, ya. Ma'ada tuh gunahnya. Man amana, ya, min hadin. Man amana. Nah, nunnya, ya, man amana. Pada saat nun sukunnya dilafadzkan bertemu dengan huruf hamzah, maka dia ada gunanya, tapi gunanya kurang. Man amana beda dengan yang ikhfa tadi. Anfusikum seperti itu. Dengan yang bertasydid, inna, paham ya? Seperti itu. Jadi berbeda tingkat-tingkatan daripada guna. Jadi jangan melafadzkan setiap guna itu sama, beda. Tergantung kedudukannya. Kedudukannya sebagai apa? Posisinya sebagai ikhfa, atau dia hukumnya pada saat berhukum idgham bi guna. Ya, berarti akmal dia. Atau posisinya sebagai apa? Nun sukunnya posisinya hukumnya sebagai izhar. Oh, berarti dia naqis, ya, berarti kurang kita bacanya. Atau dia berposisi lagi berharokat. Berlaku untuk huruf mim dan nun saja. Dua huruf ini yang dikatakan huruf gunna. Gunna miman thumma nunan syuddida. Ya, maka gunakanlah huruf nun dan mim yang bertasydid. Ya, seperti itu. Dia huruf mim harus berasal dari pertemuan dua bibir, dan huruf nun, anna. Huruf nun ini masuk dalam apa? Dalam huruf al-lisan. Ya, huruf nun. Perhatikan, huruf nun berada dalam makhraj al-lisan, masih dalam satu makhraj, masih kerabatnya makhrajnya lisan. Maka dikatakan kalau huruf yang masih dalam satu makhraj, satu rumah, ya. Jadi makhraj lisan ini punya rumah. Jadi di dalam rumah itu ada kamar-kamarnya. Ya, ada kamar 1, ada kamar 2, kamar 3. Jadi nun ini masuk dalam kerabat makhraj huruf lam. An, al, ar. Nah, huruf ra. An, al, ar. Ya, ar. Bedanya kalau huruf ra ini ada takrir dan dia suaranya mengalir sedang. Huruf ra. Jadi ra itu tidak boleh ar. Tapi ar. Jadi o. Jadi ada aliran suara ar. Tapi takrir nggak boleh hilang. Jangan ar, ya. Takrirnya nggak ada, cuma main mulut aja ar. Tapi lidahnya itu harus naik ke atas, bagian depan langit-langit atas itu. Ar-ra. Coba ar-ra. Nah, ketika dia bertasydid, maka getarannya tidak boleh melebihi 1 getaran. Itu adalah yang absah, yang paling fasih. 2 sampai dengan 3 getaran itu fasih saja. Kalau 1 getaran itu absah, paling fasih. Ar-ra. Hirra. Coba hirra. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hirra. Arra. Coba arra. Jadi huruf ra ini tidak boleh nggak nyentuh, ya, harus nyentuh. Jadi nanti dia
membentuk apa? Membentuk semacam lubang. Nah, lubang inilah yang menyebabkan dia ada getaran itu. Ya, beda dengan lam. Kalau lam benar-benar ditutup. Allah, Allah. Kalau ra, arra. Coba ro. Nah, seperti itu. Gimana huruf ro? Enggak ada yang kesulitan, yang kesulitan tidak huruf ro. Coba. Tadi bibirnya enggak usah gerak. Arro. Nah, coba Pak Aris, coba silakan. Ya, arro. Ah, sahih ya. Silakan Bapak. Arro. Ah, sahih. Silakan Pak Adi. Ya, silakan. Ya, silakan. Masya Allah ya, bagus semua ya. Bagus semua. Coba huruf dot sekarang ya. Ya, alhamdulillah. Ya, yang penting huruf ra ini tidak hilang takrir, karena takrir itu adalah sifat ya, sifat lazimah. Jadi sifat yang lazim yang dimiliki oleh huruf ra yang dia ketika dilafadzkan harus keluar sifat tersebut. Ya, sifat itu harus keluar. Mau tidak mau harus kita keluarkan. Kalau kita tidak mengeluarkan sifatnya berarti huruf yang kita lafadzkan masih keliru. Ya. Tempat keluarnya benar tapi sifatnya tidak ada. Jadi makanya di dalam belajar tajwid itu dua hal ini harus terpenuhi. Tajwid dan sifatul huruf. Dua ini harus terpenuhi. Tidak bisa belajar tajwid saja. Atau ada orang yang seorang imam lagi ngimami, kemudian dia baca bagus itu ya, Masya Allah makhrajnya. Bukan makhrajnya itu sifat yang dikeluarkan dari hurufnya. Berarti dia mengeluarkan sifatnya sudah benar. Jadi kelirunya, Masya Allah itu Ustadz itu ya makhrajnya. Bukan makhrajnya. Ya, justru sifatnya itu yang benar. Ya. Sifatnya yang benar. Kalau dia keluarkan dari makhrajnya, kemudian sifatnya tidak keluarkan, tidak bisa. Misalnya asfala sa'af asfala safa affa. Ya, asfala malas-malasan gitu ya. Atau melafadzkan huruf tidak melenceng sedikit dari makhrajnya atau tidak tepat atau sifatnya sama sekali tidak keluar. Misalnya pada saat baca alhamdulillah tapi harus ngalir. Huruf lam itu punya sifat tawasud yang harus ngalir. Coba nah itu suara yang mengalir sedang. Kalau huruf ha mengalir ya, alam nashrah alam nashrah, jangan alam nashrah laka sadrak, alam nashrah lah. Berarti dia sudah menghilangkan sifat huruf ha di situ. Baca pelan-pelan ya dan resapi, kemudian keluarkan sifatnya. Ikhraju kulli harfin haqqahu. Nah, itu makhraj wa mustahaqqahu dan sifat-sifatnya. Keluarkan setiap huruf-huruf itu dari makhrajnya dan sempurnakan sifat-sifatnya. Itulah cara kita untuk membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Ya, bukan hanya dari makhraj saja, tapi sifatnya keluarkan sempurna. Alam itu tafasyi, harus ngalir, jangan alam nashrah nas tapi coba hati-hati muncarat ya. Alam nashrah rah alam nashrah laka sadrak. Huruf kaf itu harus mengalir ya, ada hamas. Laka sadrak sad laka sadrak rak laka sadrak
wa wada'na dha ad-dha wa wada'na laka dhikrak ya, itu surat yang pendek, tapi banyak orang yang mengabaikan ya, banyak sekali ya yang mengabaikan bagaimana cara membaca yang benar ya. Surat Al-Insyirah. Surat apa? Al-Insyirah ya. Jadi harus benar membacanya. Jadi jangan alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak. Ya, kan seperti alladzi anqadha dhahraka. Dhad kemudian huruf dha, setelah dhad huruf dha. Beda ya, yang anqadha dhahrak sama aja anqadha dhahrak. Anqa qaf anqadha dha dha huruf ha dhahrak. Nah, coba anqadha dhahrak, coba. Sama aja ya. Anqadha qadha dha anqadha dha. Yang kedua beda, bukan huruf dhad lagi, huruf dha. Dhahrak. Seperti ini. Insyirah ini termasuk apa? Melatih ya, melatih untuk makhraj sifat ya. Dan pada apa? Pada surat-surat yang lainnya ya. Seperti misalnya huruf surat ini Al-Lail. Wal-laili idza ghain. Coba ghain aw. Wal-laili idza yaghsha. Yaghsha. Ya, pasti ya. Pasti ya. Atau misalnya surat itu Al-A'la. Sabbihisma, sin juga harus ngalir. Ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Coba a'la. Coba sabbihis coba. Coba ha hi sabbihis. Jangan sabbihis hi his ha hi. Coba ha hi his sabbihis. Harus keluar dari ini ya, harus dari tengah. Ha hi ha hi hu. Coba ha hi hu. Sudah ha hi hu bah. Coba. Nah, seperti itu. Ya. Jadi semua surat demikian. Ya. Semua surat demikian. Jadi kita tidak boleh mengabaikan sifat-sifatnya. Ya. Apalagi surah Al-Insyirah tadi. Atau surah An-Nas, surah Al-Ikhlas. Misalnya apa? Surah Al-Ikhlas. Coba lafadzkan awalnya saja. Ta'awud dulu. Kompak ya, coba. 1, 2, 3. Baca Al-Ikhlas awalnya saja. Coba semua 1, 2, 3. Coba. Perhatikan. Huruf berharokat dengan huruf sukun itu berbeda. Sukun itu istilahnya kalau dalam buku-buku tajwid Arab itu iskan. Ya, iskan itu sukun.
Ya, mengiskankan nun, iskanun nun. Ya, iskan itu sukun istilahnya. Jadi kalau huruf sukun dengan huruf berharokat itu beda. Ketika huruf berharokat, ketika sukun dia diam. Oke, maka ku, ya coba ku, huruf lam itu balik, nggak boleh mencucuk. Kul, 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 kulhu. Jangan kulhu, tapi kulhu, kulhu, kulhu Allah. Allah, lam yang lafzul jalalah itu harus terangkat pangkalnya, nggak boleh mencucu. Qul huwallah, huwallahu. Coba. Qul huwallahu. Nah, seperti ya. Coba diulang depan saja. Berarti kan huruf lam punya sifat apa? Bainiyah ya. Nanti pembahasan di sifatul huruf. Tidak boleh qul huwallah, tapi qul huwallahu, qul alir dulu. Coba. Nanti tidak boleh dihentak ya. Qul alirkan, dia punya sifat bainiyah. Coba qul. Jangan panjang-panjang, jangan qul, tapi qul Qul huwallahu ahad. Ya, seperti itu ya. Jadi jangan qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, apalagi tidak ada qalqalahnya. Ya, itu berarti lahan, berarti salah bacanya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, pernah dengar yang seperti itu? Pernah kan? Lam yalid wa lam yulad ya. Lam yalid wa lam yulad ya. Lam yalid wa lam yulad. Coba. Lam yalid wa lam yulad. Dia seperti ini ya. Lam yalid ad kayak imalah. Lam yalid ketika qalqalah sughra ya, dia sughra itu qalqalahnya matinya asli. Karena huruf dal itu sukun ya. Perhatikan lam yalid. Kan tulisan seperti ini. Matinya asli. Lam yalid. Coba. Lam yalid. Kalau kita baca seperti ini, ini kita waqaf ya. Kita waqaf, maka di sini qalqalah tetap dilafadzkan tapi tidak diucapkan harokatnya. Maka dia disebut apa? Qalqalah kubro. Ya, qalqalah kubro. Dia mati tapi posisi huruf qalqalahnya masih dalam keadaan berharokat. Ya, paham di sini? Kalau ini asli karena ada sukun benar asli. Lam yalid wa lam yulad. Kali ahad. Tapi lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, bukan lam yalid wa lam yulad. Itu tidak boleh baca gitu ya. Lam yalid wa lam yulad. Itu tidak boleh. Coba dibaca. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Yalid. De bukan de tapi de imalah. Nah, imalah ya. Lam yalid. Nah, seperti itu. Ya. Kalau imalah ini beda dengan taklil ya. Ada istilah taklil. Kalau taklil itu jadi dia seperti kayak huruf antar huruf hamzah dengan huruf kasroh yang fathah dengan kasroh. Misalnya kalau dalam riwayat Imam Syu'bah itu adre ya adre re. Nah itu imalah ya,
lam yalid de. Tapi ada istilah taklil. Taklil ini berbeda dia dengan apa? Dengan imalah. Kalau taklil itu baca seperti ini. Re, bukan re, tere. Ya, itu dalam riwayat Imam Qalun ya, ada itu. Ya, at-Taurah. Antum at-Taurah. Kalau Imam Hafs at-Taurah. Imam Qalun baca at-Taurah. Ya, seperti itu. Itu Imam Qalun. Ya, beda. Ya, alhamdulillah kita di Indonesia ini bacanya riwayat Imam Hafs. Ya, mudah. Kalau kita baca riwayat Imam Qalun tuh Masya Allah. Dia ada beberapa wajah.